Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safalodi Azarin dari program studi Bahasa Asing Terapan kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Emansipasi Wanita dan Kesetaraan Gender. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini membahas bagaimana ajaran Islam sebenarnya sangat menghargai martabat perempuan serta bagaimana tokoh-tokoh seperti Muhammad Quraish Shihab dan ulama kontemporer lain menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara adil dan kontekstual. Seringkali ada anggapan bahwa Islam menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Padahal, jika dilihat dari ajaran Al-Quran, Islam justru menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu asal yang sama, sebagaimana disebut dalam surat An-Nisa ayat 1. Artinya, keduanya setara di hadapan Allah dalam hal tanggung jawab, pahala, dan kemanusiaan. Tokoh seperti Quraish Shihab, Aminah Wadud, dan Musdah Mulia menjelaskan bahwa kesetaraan gender dalam Islam tidak berarti menghapus perbedaan kodrati, tetapi menempatkan laki-laki dan perempuan secara seimbang sesuai perannya masing-masing. Selanjutnya, pandangan menurut Muhammad Quraish Shihab tentang kedudukan wanita. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan ayat min nafsi wahidah. Bukan berarti perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, tetapi dari asal yang sama, yaitu manusia. Jadi, perempuan bukan turunan dari laki-laki, melainkan setara dalam penciptaan dan martabatnya. Beliau juga menegaskan bahwa banyak ketimpangan gender bukan berasal dari Islam, melainkan dari budaya patriarki dalam penafsiran yang keliru. Menurutnya, yang membedakan manusia bukan jenis kelamin, melainkan ketakwaannya. Selanjutnya, kesetaraan gender dalam tafsir Al-Misbah. Dalam surat An-Nisa ayat 34, Quraish Shihab menafsirkan kata qawamun bukan sebagai penguasa atau perempuan, tetapi pelindung dan penanggung jawab. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab bukan keunggulan laki-laki. Pada masa sekarang, ketika perempuan juga berpendidikan dan berperan dalam ekonomi, tanggung jawab keluarga bisa dijalankan secara bersama. Pandangan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tetap relevan dengan nilai kesetaraan modern atau menekankan keadilan bukan dominasi. Selanjutnya, pandangan ulama kontemporer Mutmainah 2019. Penelitian Mutmainah 2019 memperkuat pemikiran Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa semua ulama kontemporer sepakat Islam menempatkan laki-laki dan perempuan setara dalam nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral. Kesetaraan ini bukan untuk menyeragamkan segalanya, melainkan menegakkan keadilan sesuai kodrat dan perannya masing-masing. Melalui pendekatan tafsir kontekstual, Mutmainah menegaskan bahwa ayat-ayat yang sering dianggap bias gender sebenarnya menunjukkan pembagian peran, bukan superioritas laki-laki. Kesetaraan gender dalam Islam bersumber dari nilai tauhid dan keadilan semua manusia sama di hadapan Allah kecuali karena ketakwaannya. Dari pemikiran Quraish Shihab dan para ulama kontemporer, kita bisa memahami bahwa Islam tidak pernah menindas perempuan. Sebaliknya, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam kehidupan, yang saling melengkapi dan bekerja sama dalam tanggung jawab moral maupun sosial. Kesetaraan gender dalam Islam bukan berarti menyeragamkan semua hal, melainkan menciptakan keadilan agar setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bisa berperan sesuai potensi dan kemampuannya tanpa kehilangan martabatnya sebagai hamba Allah. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat kesetaraan ini dengan cara menghormati, menghargai, dan membuka ruang yang sama bagi perempuan untuk berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Dengan begitu, nilai-nilai Islam yang penuh keadilan dan kemanusiaan bisa benar-benar tercermin dalam kehidupan modern ini.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan membuka wawasan baru tentang pentingnya memahami ajaran Islam secara bijaksana dan kontekstual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.